Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube hadir kembali pada siang ini, di mana jam sekarang menunjukkan pada pukul 14:49 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di kanal ataupun di channel YouTube @forexindo Trade House. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar, maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan melihat ini adalah sebuah wallpaper yang saya dapatkan, yaitu bahwa oposisi dari Venezuela, yaitu Machado, itu akan memberikan penghargaan Nobel, medal ya, itu kepada Presiden Amerika Donald Trump. Dan ini diterbitkan pada pukul tadi pagi, sekitar jam 7 pagi ya yang saya dapat. Dan mungkin ini ada sedikit pengaruhnya terhadap di bidang ini ya, ataupun di metal ataupun di forex ya. Dan setelah itu kita akan memulainya sekarang. Seperti biasa kita akan memulainya dengan harga emas ya, di mana hari ini mencapai tertingginya dengan angka 4616.23, dan itu terjadi pada pukul 12:55 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan harga terendahnya dengan angka 4591.32, dan itu terjadi pada pukul 9:37. Dan seperti biasa saya memakai perhitungannya ataupun perbandingannya dengan harga silver ataupun perak, di mana hari ini mencapai dengan angka 92.07 dan harga terendahnya dengan angka 89.48, dan sekarang harga silver ada di angka 91.04, sedangkan harga emas ada di harga 460708 ya. Dan selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya, kita bisa lihat di tabel yang ada di sebelah kanan. Kita akan mengawali, yaitu kemarin punya posisi saya ada lockingnya di sini ya, di mana ada satu baris buy, dua baris sell ya. Dan ini masih diedarkan pada kemarin, tepatnya 15 Januari 2026 ya. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ya, untuk edisi 15 Januari 2026, di mana saya memperkirakan tingginya bisa mencapai dengan angka 4618 sampai dengan 4625, dan itu nyaris terjadi ya, karena tepatnya kemarin dengan tinggi 4624.9 ya. Masih bilang oke, sedangkan low-nya itu tidak terjadi karena saya menyebut dengan angka 4535 sampai dengan 4545, dan juga akan terjadi pada harga tersebut pasti adanya profit taking, tapi kemarin itu tidak ada profit taking ya, dan saya mengharapkannya mungkin hari ini, dan ini sudah ketiga hari ya, 3 kali ya, dari Selasa, Rabu, dan kemarin Kamis, itu dimana low-nya itu selalu kurang akurat ya, dibandingkan dengan harga tingginya atau high-nya itu masih lebih mendekati. Kemudian ini adalah range yang besar yang saya perkirakan kemarin, yaitu dengan range yang besar dengan pada tanggal 15 Januari 2026, di mana range yang besar saya menyebut dengan angka 4628 sampai dengan 4635. Angka 28 ini masih mendekati, jelas kemarin itu mencapai dengan angka 4624.8 ya, masih mendekati, tetapi low-nya itu masih tidak mendekati, masih jauh sekali ya, karena saya berhitungnya dengan angka 4515 sampai dengan 4525. Dan ini saat-saat menjelang GDP-nya keluar ya kemarin, dan ini ada juga dari jobless claim ya. Yang dimaksud saya bukan GDP, tapi itu adalah retail sale sama trade data ya. Jadi trade perdagangan
dengan berujungnya harganya ke bawah, namun dia cepat sekali berbaliknya ya, tidak ada memberi kita kesempatan untuk membeli ya, dan sepertinya ini tidak memberi harapan kita untuk turun terlalu jauh ya, tetapi sebagai prinsip ataupun hitung-hitungan data itu harusnya angkanya menunjukkan penurunan di kisaran sekitar 4500, dan ini sudah mulai turun ya. Kemudian kita bisa lihat ini yang tadi saya bilang diutarakan tadi, ini turunnya deras sekali ya, dan dimana ini hanya dikasih waktu 4 menit aja kita berpikir ya, apakah akan masuk ataupun tidak, dan selanjutnya merangkak kembali naik ya. Makanya saya bilang ini agak sulit ya, karena ada munculnya berita politik, yaitu masalah Jerome Powell, dan kedua adalah masalah Venezuela. Dan setelah ini locking ya kemarin, dan ini saya melikuidasi yang sell punya tadi pagi ya, malah saya berbalik buy lagi tambah ya. Jadi posisi saya ada seperti ini ya. Tetapi saat ada munculnya ada oposisi itu, ini posisi saya yang terakhir ya, artinya tadi pagi, akhirnya saya itu kembali banting setir lagi, melikuidasinya semua. Saya rugi cukup lumayan banyak ya. Dan ini posisi saya yang terakhir ya sampai sekarang ini. Berarti ini sekarang saya masih hold yang ini, yang tadi. Untuk edisi 16 Januari 2026 pada pukul kita anggap 0.14 saya WIB, dan ini posisi saya masih hold, dan karena saya masih lihat bisa turun lagi ya, karena saya ibaratkan ini hari Jumat sepertinya ada profit taking ya, karena sudah jenuh di atas ya. Lalu ulasan dari mereka bahwa harga emas itu melunjak karena dari job data seperti yang tadi saya utarakan, yaitu jobless claim, dan juga adalah US dollar yang memberatkan, yaitu US dollar mulai merangkak naik, dan adanya pelemahan ya dari Trump kepada Iran. Kita bisa lihat itu berita yang selengkapnya, diawali dengan kisi-kisinya dulu ya, atau pendahuluan, yaitu Amerika punya mingguan punya jobless claim itu tidak terduga itu turun ya. Kemudian juga kita melihat bahwa Presiden Amerika Donald Trump juga itu agak melemah terhadap kondisi Iran, dan dia pun mengatakan tidak ada merencanakan untuk memecat Jerome Powell ya di dalam investigasi beliau ya. Selanjutnya kita bisa lihat kedalamannya lagi, dan di mana harga emas itu kemarin turun pada hari Kamis ya, diakibatkan oleh menguatnya US dollar dan melemahnya itu mingguan punya jobless claim ya, dan diakibatkan juga ada Presiden Trump itu agak melemah terhadap negara Iran yang sedang ada kerusuhan di sana ya. Dan semua data ini membuat itu harga emas itu agak mahal. Jadi harganya emasnya tetap, tapi US dollarnya agak menaik, jadi otomatis harga emasnya lebih tinggi ya. Dan kemudian untuk ekspektasi pemotongan suku bunga di tahun ini ya, yang diagendakan pada minggu terakhir di bulan Januari ini ya, sepertinya masih ada kebimbangan, dan belum adanya lebih fix kepastian bahwa akan dipotongnya suku bunga pada akhir bulan ini. Kemudian Presiden Trump juga hari Rabu mengatakan dia juga tidak akan merencanakan untuk memecat Jerome Powell atau ketua Fed ya. Itu tidak akan memecatnya, dan saya sudah menguploadnya
di halaman shot, maupun dia ada temu wicara dengan seorang jurnalis ya di Reuters, juga mengumumkan bahwa dia tidak ada menginginkan untuk memecat Jerome Powell, dan kemudian itu adanya Trump ini mengakibatkan ada desakan dari politik juga, mengakibatkan adanya pemotongan suku bunga sebesar 0,25 dua kali di tahun ini. Yang pertama diagendakan pada akhir bulan ini ya, dan sekitar kalau tidak salah 28 Januari ya, waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya ya seperti biasa pukul 2 dini hari. Dan kemudian adalah korban juga di Iran makin besar ya, mengakibatkan Presiden ini, Donald Trump itu agak melemah terhadap intervensi dari beliau. Kemudian adalah geopolitik juga agak melemahkan juga harga emas ya. Dan itu memungkinkan kita ada kemungkinan untuk membelinya, tetapi nilainya makin meninggi diakibatkan nilai tukarnya. Dan jelas itu safe haven gold, yaitu alat pelindung yang aman untuk emas ya, itu masih ini dominan diakibatkan pada memprediksikan bahwa dengan akan adanya penurunan suku bunga, dan juga kita ketahui dengan bunga yang kecil itu bisa otomatis dengan harga emas yang naik ya. Kemudian ini adalah signal, dan ini baru-baru ini indikasinya turun ya, 3 baris ini ya, dan diperkirakan itu akan choppy, dan telah diketahui bahwa choppy itu hanya turun langsung berbalik ataupun lagi naik tiba-tiba menurun ya, diperkirakannya begitu. Dan kemudian angka-angkanya sebagai berikut, dengan resisten 4628, 4642, lalu yang terakhir 4660, sedangkan supportnya di angka 4582, 4588 dan 4540, dan ini masih naik ya untuk short term dan medium termnya ini, sedangkan untuk hariannya itu masih melihatnya akan bisa melemah ya, dan sepertinya akan sesuai dengan pandangan saya bahwa weekend ini sepertinya akan adanya pelemahan ya. Kemudian data yang akan diedarkan ekonomik untuk hari ini yaitu Fed Industrial Production. Saya rasa tidak begitu penting, namun yang terpenting yaitu Fed Governor Bowman akan testimoni ya, dan itu yang terpenting, dan sudah dipastikan ini hari Jumat ya. Otomatis setelah beliau mengadakan testimoni, dan saya pikir ini akan langsung turun ya, dan sepertinya beliau selalu mengagumkan US dollar dan sepertinya akan turun, tetapi kita belum tahu kepastiannya apa yang akan beliau bicarakan, kita masih berupa tanda tanya, dan saya hanya menyerukan ini kebiasaan beliau ya. Ini saya kasih tanda tanya untuk Fed Governor Bowman ini akan testimoni. Selanjutnya bagaimana dengan technical analysis yang saya perhitungkan? Jelas saya rasa untuk resistennya itu pada angka 4631 saya rasa masih sama, sedangkan harga terendahnya dengan angka 4520, dan saya rasa pun masih sama ya, dan kita akan mengambil lagi screenshot ya. Dan sebagai pembeda dengan yang kemarin, kita bisa lihat di pojok di atas ya, itu ada jamnya, ada tanggalnya, jadi tidak bisa dirubah. Dan jam sekarang sudah menunjukkan pukul 15.04, tepatnya hari Jumat 16 Januari 2025, dan kondisi di Jakarta ini dengan mendung ya. Kita akan mulainya sekarang dengan range yang saya sebut besar ataupun big ya, dan ini bisa dilihat ini jamnya ini sudah berubah ya, yaitu pada pukul 15.03 pada Jumat 16
Januari ya, range yang besar dulu ya, untuk 16 Januari 2026, di mana indikasi tingginya pada angka 4628 sampai dengan 38 ya. Sedangkan harga terendah ataupun low-nya dengan angka 4515 sampai dengan 4525. Jelas ini seperti kemarin, ini adanya profit taking PT ya. Jadi kalau tidak ada profit taking, tidak akan sampai segitu jauh untuk turunnya. Kalaupun ada penurunan yang selanjutnya ataupun naik selanjutnya sudah dipastikan ada sesuatu ya, ada something, bisa dikatakan begitu. Dan ini berikutnya untuk range-nya kecil ataupun normal untuk edisi hari ini 16 Januari 2026 ya, dimana hitung-hitungan saya secara teknis yaitu dengan angka 4615 sampai dengan 23 ya. Sedangkan harga terendahnya pada angka 4535 sampai dengan 45, dan ini jelas high-nya sudah ada, dan ini saya hanya melihat pantulannya aja. Kalaupun ada pecah ya, itu tidak akan jauh ya. Jadi pertama ini testing dulu di harga tertingginya hari ini, dan ini jelas adanya profit taking. Kemudian di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan otomatis channel ini akan kembali tepatnya pada hari Minggu, tepatnya 18 Januari 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, happy weekend, dan terima kasih.